Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya David Yarusal dengan NIM 7218102667. Saya dari Batam, dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Kristen Duta Wacana. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk membuat form tambah kelas dan juga program untuk menambah kelas dari tugas mata kuliah aplikasi berbasis desktop dengan dosen Pak Katon Wijana. Oke, mari kita membuat programnya. Untuk membuat program tambah kelas, di sini saya sudah membuat formnya untuk mempersingkat waktu. Di sini ada judulnya, saya menggunakan label. Ini label. Dan di sini saya membutuhkan nomor registrasi. Untuk saya ambil nomor registrasinya, NIM, jadwal, dan juga jadwal ID. Agar membuatnya lebih rapi seperti ini, saya meletakkannya di dalam grid pane. Nih, di grid pane. Lalu di bawahnya di tabel ini saya membuatnya dengan namanya table view ya. Table view, di dalam table view terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, grup, hari, jam mulai, jam selesai, dan juga nama dosen. Dan juga terdapat button exit untuk keluarnya, dan juga pilih kelas. Oke, baru kita membuat programnya. Oke, di sini saya membutuhkan untuk membuat tambah kelasnya, saya di sini membutuhkan controller tambah. Mari kita membuatnya. Klik kanan, new, Java class, controller tambah. Udah. Lalu karena programnya hampir sama dengan controller dengan registrasi, kita mengcopy saja untuk mempersingkat waktu. Oke. Ini kita hapus saja yang tidak kita butuhkan. Lalu di sini saya juga membutuhkan kelas jadwal yang berguna untuk mengetahui apa saja dari jadwal-jadwal yang sudah saya jelaskan seperti nama mata kuliah, kode mata kuliah, seperti itu. Mari kita membuatnya, klik kanan, new, Java class. Saya memberi namanya jadwal. Lalu kita ambil saja dari kelas registrasi sini. Dari sini sampai sini. Sorry. Oke. Kita hapus di sini. Oke. Ini kita ganti menjadi jadwal. Jadwal. Lalu kita pilih yang kita butuhkan saja. Saya di sini tidak. Oke, kita hapus. Yang kita hapus juga. Dan juga di sini kita membutuhkan namanya setter dan getter. Klik kanan, getter, harus di dalam ini. Klik kanan, getter, kita pilih setter dan getter.
Nah, kita pilih dari sini, kita membutuhkan semuanya, kita klik OK. Oke, sepertinya kurang Coral 1. Oke, bagus. Lalu ini kita ganti menjadi view jadwal. Oke. Oke, ternyata yang merah. Oh, ini kurang ketik. Oke, ini yang kita butuhkan. Ini tidak kita butuhkan. Lalu ini tidak. Ini kita deklarasikan di atas saja. Oke. Ini juga tidak dibutuhkan. Kita hapus saja yang tidak dipakai. Oke, siap. Oke, ini kita ganti dulu. Chat. Kita ganti namanya. Daftar jadwal gitu. Ini Jat. Oke. Baru ini merah karena tidak dipanggil ya. Ini Jat. Ini ganti juga karena ini sesuai yang di atas tadi ya. Jat. Oke. Ini apakah kurang konstruktor or refactor? Cancel saja, salah. Oke. Oke, konstruktor. Berarti ada yang kurang dari konstruktornya ya. Ini kita hapus saja. Ini juga. Nah, ini kita pindahin di dalamnya. Oh, ini harga tidak dibutuhkan. Oke. Kita letakkan di dalam ini tadi. Oke. Terus kita kembali ke controller jadwal. Oke. Kita perlu mendeklarasikan apa saja yang ada di from tabel tambah tadi. Oke, kita deklarasikan dulu di scene builder. Kita bisa melihatnya di sini di skeleton, dia itu ada di view show sample controller skeleton. Nah, sini ini ada deklarasi nomor registrasi, name, dan lain-lain yang diperlukan. Oke, mari kita kembali. Nah, kita isi di bawah sini. Kita paste saja. Ini merah karena belum diimport ya. Kita import dulu. Import. Juga belum diimport. Oke. Ini karena dia tidak tahu kelas mana yang dipakai. Jadi kita sini menggunakan kelas jadwal. Lalu ini kita import lagi. Ini kita isi jadwal. Karena jadwal, ini kenapa kita membuatnya jadwal supaya mengetahui di mana ini berada. Ini kita akan mengarahkannya ke kelas jadwal. Lalu kita membuatnya string. Oke, kita copy saja. Oh, tidak bisa. Jadwal, string. Baru ini kita ini.
Kita ganti juga jadwal, string. Jadwal, string. Oh, ini buttonnya kita Alt Enter dulu untuk mengimport buttonnya. Jadwal, string. Lalu ini juga jadwal, string. Oke. Selanjutnya, oh ternyata ada yang error. Oh, kelebihan kurung kerawang. Oke. Selanjutnya, kita agar mengetahui lokasinya, kita bisa melihatnya di controller registrasi, ada di sini. Kita bisa mengkopinya juga. Tidak. Kita harus membuat inisialis dulu dari di ini sini. Implements initializes. Oke, ini error. Kita enter akan membuat metodenya di bawah. Oke. Lalu kita bisa lihat di sini. Sini ada. Oke, kita copy saja. Oke, kita tidak memerlukan ruang. Kita hapus saja. Oke. Kita Alt Enter. Dia akan membuat change field-nya. Dia akan mengubah field-nya ya. Ternyata sih kurang kode MK karena kita juga membutuhkannya kan biar bisa ditampilin kode MK ya, kode MK, lalu sini juga kode MK. Oke, ini kita mengganti jadi jadwal karena sekarang kita menggunakan tabel jadwal. Jadwal. Oke. Kita Alt Enter dulu. Oke. Ini kita akan mencoba untuk menampilkan datanya ya. Oh, ternyata di sini kita harus mengisi tabel view agar isi tabelnya terbaca ya. Text view dot set text daf jat. Lalu
text view dot get selection model dot select. Selectnya itu dari 0 ya. Oke, setelah itu kita membuat metode untuk membacanya ya. Metode pertama kita juga membutuhkan rect pointer. Mari kita buat private int rect pointer. Lalu kita membutuhkan jadwal ID juga. Kita buat string saja, jadwal ID. Lalu kita buat metodenya public void read. Lalu kita panggil itunya rect pointer sama dengan text view jadwal dot get selection model dot get selection index. Dia akan menunjuk ke indeks keberapa yang gitu yang akan ditampilkan. Lalu jadwal ID sama dengan text view jadwal dot get items dot get, lalu di dalamnya rect pointer, lalu dot get jadwal ID semikolon, lalu text jadwal ID dot set text jadwal ID. Oke, mari kita coba untuk menjalankannya ya. Oke, kita login terlebih dahulu. Baru kita lihat tambah kelasnya. Oke, tampil datanya semua, ada kode kelas, nama mata kuliah, SKS, grup, hari, jam mulai, jam selesai, dan nama dosennya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat agar ketika kita pencet datanya akan tertambah secara otomatis. Saya salah menyebutkan, maksud saya ketika kita memilih jadwal, kita tekan button pilih kelas, maka from-nya akan terupdate secara otomatis. Oke, selanjutnya tadi karena kita membuat name dan nama registrasi, kita panggil dulu di sini seperti yang di sini. Nah, ini seperti ini. Bisa kita copy kalau mau. Dibuat juga tidak apa-apa sih. Oke. Oh, ini tinggal diganti saja. Teks jadwal, teks view-nya baru ini jad. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat metode untuk isi data. Jadi ketika kita isi data ada outputnya seperti itu. Misalnya di sini ketika kita jalankan run, name scan akan mengambil kelas gitu seperti itu. Oke, kita akan membuatnya public isi data string name koma string nomor registrasi. Oke. Lalu this name sama dengan name, lalu this. Oke, ganti saya namanya karena mungkin sudah ada sebelumnya, ganti jadi tampil saja. This nomor registrasi sama dengan
nomor registrasi. Lalu kita outputnya system.out.println name plus akan ambil kelas. Jadi name-nya kan ambil kelas gitu. Name baru akan keluar ambil kelas seperti itu. Baru isi table view. Oke. Oh, sepertinya public void. Salah saya sepertinya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat metode buat menambah datanya ya. Kita membuat metode untuk menambah datanya. Kita buat di sini saja. Oke. XML private void ambil dalam kurung throws exception baru buka kurung awal, lalu string name sama dengan txt name dot getText, lalu string noreg sama dengan txt noreg dot getText juga. Lalu setelah itu jadwal ID txt jadwal ID dot getText. Oke. Kemudian kita akan membuat metode try-catch di sini seperti yang di sini. Copy saja. Oke, ini tidak diperlukan. Oke, ini kita buat SQL exception ya. SQL exception. Sorry. Salah saya membuatnya. Lalu di sini kita membuat preference statement query sama dengan prepare statement dalam kurung lalu insert into khs lalu no reg kemudian jadwal ID lalu values oke. Kemudian kita membuat di sini query dot set string parameternya 1 baru nomor registrasi, kemudian query lagi kita panggil, kita buat set string, kita buat parameternya 2 lalu jadwal ID. Lalu setelah itu kita buat query dan execute. Ketika dieksekusi langsung akan terupdate seperti itu. Lalu kemudian kita akan membuat seperti yang di sini nih. Jadi ketika datanya bertambah, dia akan kembali otomatis ke form registrasi tersebut. Dia mirip programnya seperti ini. Oke, kita copy saja. Oke.
ini kita arahkan ke from regis. Lalu sudah sepertinya. Lanjutkan membuat tampil data barunya agar ketika dibuat data yang baru yang terupdate seperti itu. Oh, ini sepertinya belum saya ganti. From registrasi. Oke. Mari kita membuatnya di controller regis ya. Public void tampil data baru. Di dalam kurung sini kita isi string name, lalu string norek, lalu kita isi juga string jadwal ID. Lalu kita buat di sini this name sama dengan name, kemudian this norek sama dengan norek, lalu this jadwal ID sama dengan jadwal ID. Oke, selanjutnya membuat outputnya ketika di print akan tampil tulisan seperti yang akan kita buat ini. Data dari name lalu sudah baru. Oke. Kemudian di bawahnya ini kita buat isi table view. Lalu kita buat di sini agar controllernya juga bisa terbaca di sini ya. Control jadwalnya bisa terbaca di sini juga. Control.rect sama dengan loader .get controller, lalu conrect tampil data, kemudian name, norek. Kita copy, kita buat seperti di control jadwal juga seperti itu. Kita ganti menjadi conregis, kemudian ini rect, lalu kita buat tampil data baru name, nomor registrasi, kemudian jadwal ID. Oke, coba kita cek lagi di sini. Oh, ternyata salah. Harusnya jadwal ya, jad ya. Oke, mari kita coba untuk menjalankan programnya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai program yang sudah saya buat. Oke, kita mulai dari sini.
dari sini nih isi tabel view-nya adalah diambil dari view jadwal yang ada di database saya. Ini yang akan saya tampilkan. Ini seperti ini contohnya. Lalu yang di sini karena saya membutuhkan nomor registrasi dan juga NIM yang di sini yang seperti ada di form tambah kelas saya. Nih. Selanjutnya yang tampil data ini ketika kita pencet button pilih kelas, maksudnya tambah data kelas itu dari form registrasi, maka akan muncul NIM yang kita sudah login, baru plus muncul tanda seperti ini, 7218 misalnya 72180267 akan memilih kelas seperti itu. Lalu ini programnya untuk membaca jadwalnya itu dengan menggunakan rect pointer tersebut. Ini maksud saya. Lalu program ambil ini ketika kita pilih kelas, maka datanya akan terambil dan itu akan menambah ke KRS nih menggunakan insert KRS seperti itu. Lalu ini berguna ketika sesudah pilih kelas gitu, dia akan ketika kita tekan tombol maka akan langsung masuk ke from request. Lalu setelah itu yang ini metode tampil data baru ini ketika datanya sudah kita pilih, maka data jadwal yang sudah kita pilih, maka datanya akan otomatis diperbarui seperti itu. Maka akan muncul output di bawahnya nanti data dari NIM contohnya 72180267 sudah baru. Oke. Seperti itu ya. Oke, mari kita coba jalankan program. Tapi sebelum itu, di scene builder kita harus membuat pada button pilih kelas ini kita on action dahulu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita save dulu. Save. Sudah. Lalu kita kembali ke sini, kita jalankan programnya. Oke, mari kita login dulu. Nah, ini terdapat dua data ya. Kita tambah kelas. Ketika kita tambah kelas, di sini data dari 72180267 sudah baru. Nah, ini yang sudah. Sini sudah diperbarui. Sudah baru ya, ini dijalankan. Lalu ketika kita pilih tambah kelas, kita pilih 1. Nah, datanya akan menambah secara otomatis. Nih. Itulah output dari ini. Ini ya, jalan, dan di sini ada. Kita tambah kelas lagi. Nah, data juga bertambah. Oke, sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih sudah menonton. Thank you.